Apakah kalau kemudian ada nama-nama yang diminta presiden, ada nama-nama yang diminta oleh Mensesnek, kita kirimkan. Lalu ketika saya melakukan kritik terhadap BUMN itu dikait-kaitkan, bagi saya tidak fair dong. Melakukan evaluasi cepat dan memberhentikan para komisaris rangkap jabatan yang terbukti diangkat dengan cara yang secara eksplisit bertentangan dengan hukum yang berlaku. Soal BUMN pasti selalu ada bau-bau politiknya, malah mungkin bau politik lah yang lebih kencang dan dominan. Yang terakhir ramai soal komisaris dan baru tadi malam Ombudsman konferensi pers mengeluarkan itu, mengirim surat ke Presiden dan melakukan pendalaman. Ada 281 komisaris yang masih aktif di instansi asal dan ini berpotensi konflik kepentingan dan mereka juga tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan penempatan. Tanggapan Anda soal itu, Pak Menteri? Yang menarik kan begini, yang namanya kritik saran di era demokrasi sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kita lihat mengenai rangkap jabatan ini kan jangan seakan-akan pada zaman sekarang. Tetapi ini yang sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu sudah terjadi seperti itu. Jadi kalau memang ada kritik-kritik seperti itu rangkap jabatan, kalau mau dikoreksi ya harus menyeluruh. Nah tapi kalau kita lihat juga jangan lupa, BUMN itu punya keunikan, di mana kita banyak sekali penugasan negara. Contoh, kalau kita bicara misalnya Pelindo, banyak sekali penugasan negara yang kita harus lakukan juga untuk menjaga daripada supply dan demand-nya. Nah disitulah kenapa banyak hubungan erat dengan Menteri Perhubungan misalnya. Itu hal-hal yang memang sudah terjadi. Tetapi apakah semua perwakilannya dari Menteri Perhubungan? Tidak, banyak juga para profesional. Kita baru saja mengganti komut pupuk hari ini, pupuk Indonesia. Pak Darmin, independen. Walaupun sebelumnya beliau bekas Menko. Nah, apakah Pak Darmin masuk ke kami ingin menolong kami hanya karena cari-cari kerjaan atau karena titipan? Tidak. Justru bagaimana Pak Darmin melihat perubahan yang sekarang kita lakukan di BUMN ini menjadi hal yang positif, yang beliau ingin kontribusi bagaimana reformasi pupuk harus dijalankan. Baik, Mas Erik, kalau tadi alasannya ini sudah berlangsung lama, tetapi kan kalau memang lama tidak ideal, seharusnya di zaman Mas Erik yang sejak awal menekankan soal profesionalisme, soal ingin bersih-bersih, seharusnya kan ini momentum untuk mengubah itu. Saya rasa begini, komponen yang kita lakukan kan balance. Kalau kita bicara misalnya perusahaan publik, itu udah jelas. Kita ada peraturan internal BUMN, ada peraturan juga sebagai perusahaan publik. Jumlah komisaris independennya juga berbeda dengan yang perusahaan tertutup seperti yang ada di BUMN yang belum go public. Nah, kalau kita lihat keberadaan rangkap jabatan, ya itu sesuatu yang lumrah. Tetapi apakah mereka tidak capable? Saya rasa tidak. Bagaimana dengan potensi perbenturan capable. Konflik kepentingan? Itu kan juga sesuatu yang real. Itu ya penugasan. BUMN itu berbeda loh dengan yang namanya swasta. Kita banyak sekali penugasan, contoh misalnya kemarin, kita harus supaya membantu investasi asing, kita membangun Batang. Sebuah tempat 4.600 hektar yang dikonvert, yang tadinya lahan tidak maksimal di bawah PTPN menjadi tempat industri. Nah, hal penugasan ini apakah bisa swasta lakukan? Nah, tapi selama kalau tadi ukurannya good konteksnya, corporate governance seharusnya kan logikanya tidak dari mana dia berasal, tapi kompetensi dan kemampuannya kan, Mas Menteri. Itu yang tadi saya bilang tekankan, jangan dilihat dari Ombudsman mengatakan tidak memiliki kompetensi yang sesuai penempatan tuh hasil pendalaman mereka. Ini kan kita lihat, itu kan wacana Ombudsman yang kita kirimkan surat kepada Presiden, nanti kita tanggapi tentunya. Tetapi jangan tadi kayak kacamata kuda, orang-orang ini dinilai tidak capable. Sangat saya sayangkan, kenapa banyak orang capable. Apakah orang-orang seperti Pak Darmin atau Pak Rudiantara yang bekas menteri gabung sekarang ingin menolong perubahan BUMN, dibilang nggak capable? Nggak itu kan bukan rangkap jabatan, isunya kan rangkap jabatan. Kemudian juga ada isu rangkap penghasilan. Ini orang yang sama-sama mewakili negara, tapi digajinya double-double dong berarti. Ini kan juga kalau bicara efisiensi, ini tidak efisien dong Mas Menteri? Ya nggak juga. Kalau kita lihat sama lah. Kita banyak sekali yang kita lakukan juga ini terbaik buat negara juga. Tidak kita bisa lihat notabene orang-orang ini tidak punya kontribusi. Yang saya yakinkan prosesnya ini transparan, kita cari orang yang capable-nya terbaik, ya kan.
Bahkan yang kita lihat juga dari orang partai kalau bisa kontribusi nggak apa-apa. Nah, itu saya mau masuk ke situ soal orang partai. Saya mau masuk ke orang partai karena kan kemudian ini menjadi sesuatu yang tidak ada habisnya nih soal titipan-titipan partai ini. Seorang Arief Budimanta, apa dibilang nggak capable? Dia di-Ken, memang dia ada PDIP-nya, tapi sekarang dia bantu. Mas Erik, saya ingat ketika Anda dulu di awal-awal, 2 bulan menjabat, duduk di samping sini dan saya tanya soal titipan-titipan itu. Dan Anda bilang akan tegas, titipan akan betul-betul diperhatikan dan sebagainya. Jadi Anda tidak mau kalau misalnya titipan-titipan itu tidak sesuai dengan kompetensi. Saya ingat seperti itu. Sepakat. Tapi kemudian sekarang berjalannya waktu, itu tampaknya sudah mulai berubah karena titipan-titipan itu masuk juga. Saya nggak bilang begitu. Kebanyakan orang-orang yang kita angkat itu orang-orang sesuai dengan klasifikasinya. Dan ingat loh, saya udah bilang, kita juga punya hak review setiap tahunnya. Nah ini yang kita menjadi window, yang selama ini diangkat 5 tahun, sekarang kita punya review per tahun. Dan bahkan kita akan mengeluarkan peraturan juga, keberadaan komisaris itu harus benar-benar representatif dan hadir 50% dari jadwal rapat yang ditentukan. Nah hal-hal ini bagian dari meningkatkan profesionalisme daripada komisaris-komisaris yang ada berkecimpung di BUMN. Tambah banyak titipan ya? Yang tambah banyak orang yang berusaha menitipkan nama? Hal yang wajar saya rasa. Tetapi yang penting kompetennya dan prosesnya baik. Prosesnya seperti apa kalau orang mau nitip komisaris, Mas Erik? Kalau orang mau nitip komisaris? Iya, tadi kan Anda katakan wajar asal prosesnya selama ini di BUMN yang Anda lakukan, yang terjadi. Memang diajukan. Hitam di atas putih pakai surat saya mengajukan nama-nama? Ya harus dong. Itu yang terjadi? Iya dong. Tiap itu partai, yang kita mauin dong. Itu yang dimaui, tapi apakah itu yang terjadi? Enggak semuanya diterima, buktinya banyak yang kecewa juga. Tapi iya, mereka mengirimkan surat, mencantumkan ini nama-nama yang menurut mereka diajukan ke. Berapa banyak itu tiap partai mengirimkan? Sesuatu yang lumrah saya rasa, tetapi nggak semuanya diterima. Mungkin yang diterima hanya 10%, makanya banyak yang kecewa. Ya kan? Ya, tapi itu bagian daripada tadi pembelajaran politik. Karena memang suka tidak suka sistem yang ada di Indonesia seperti ini. Dan tidak banyak negara yang punya BUMN juga. Nah Indonesia menjadi satu pilihan. Makanya kemarin sempat juga menjadi kontroversi kan. Yang saya bilang jangan-jangan nanti 2045 tidak ada BUMN lagi. Kenapa? Bukannya berarti saya frustasi berkata seperti itu. Tetapi dengan daya belinya masyarakat makin tinggi, mungkin di satu hari tidak ada lagi penugasan-penugasan untuk BUMN seperti negara-negara maju. Tetapi pada hari ini keberadaan BUMN dan tadi dukungan dari menteri-menteri lain kepada penugasan yang ada di BUMN itu kita harus berjalan. Ingat loh, kayak bangun Batang. Bangun Batang itu tidak hanya BUMN, Menteri PUPR juga bekerja mati-matian di situ, membuka fondasi lahan, apa semua kita bergabung bersama apa untuk suksesnya Indonesia. Jadi nggak bisa dikotomi seakan-akan menteri lain tidak membantu BUMN juga. Jadi, Mas Menteri, sejauh mana peran Presiden? Apakah memang hanya BUMN yang strategis, yang kemudian Presiden juga ikut memberi masukan dan menyetujui susunan direksi dan komisaris, atau bagaimana? Prosesnya selalu TPA. Ya, ada 40 BUMN yang memang harus menguasai proses TPA. Itu yang penting-penting. Dan proses TPA yang dulu dan sekarang berbeda. Sekarang menteri terkait ikut tanda tangan. Yang tidak ditentukan misalnya karena saya, BUMN saya tanda tangan sendiri. Enggak. Sekarang kita ada proses. Ada pengajuan, ya kan bersama-sama Presiden mereview. Bahkan ya banyak pihak juga mereview latar belakangnya supaya benar. Kenapa saya tanya spesifik? Karena kan rame di media sosial terutama politikus PDI Perjuangan yang mengatakan sudah mengirimkan karena permintaan Presiden untuk mengirimkan sejumlah nama untuk menduduki jabatan komisaris, dikirimkan ke Presiden, tetapi kemudian ketika sampai ke Anda permintaan Presiden itu tidak dituruti. Enggak begitu, semua kan kembali ada hak dan kewajiban. Dan saya rasa prosedur yang kita lakukan menurut saya ini yang paling baik. Dan ingat loh, jumlah BUMN ini kan terus menurun nanti. Sekarang tadi saya sudah sampaikan, tadinya kita mengelola 142, hari ini tinggal 107. Dari 107 pun sekarang 2 wamen saya hanya mengelola 40 BUMN. Sisanya kemana? Sisanya itu masuk ke konsolidasi dan restrukturisasi. Bagaimana kita bekerja sama dengan McKinsey, kita bisa lihat 68% BUMN harus dikonsolidasi karena tidak efisien. Nah, jadi ini yang kita jalankan. Tapi apakah keberadaan ini menjadi perfect solution? Ya enggak, tetap ya di era seperti ini demokrasi, ya peran-peran banyak pihak, apakah relawan partai yang sudah kontribusi harus menjadi bagian selama tadi bisa membeli kontribusi yang baik juga. Oke, semakin sedikit BUMN-nya karena Anda rampingkan, semakin sedikit kesempatan untuk jadi komisaris dan direksi, semakin Anda dikejar-kejar orang loh Mas Menteri.
Jangan-jangan karena itu? Ya. Karena semakin sedikit kesempatan untuk duduk di BUMN? Ya itu resiko, karena kenapa, yang penting tadi kan sama Mas Nadiem. Ketika kita punya objektif yang kita mau jalankan, ya kita harus jalankan. Oke. Ya KPI-nya kita di situ kok. KPI-nya kita bukan, mohon maaf ya, kita mau dipuji-puji. Tapi KPI-nya kita melaksanakan tugas dan ini yang bisa kontribusi dan impactful kepada masyarakat. Kita kembali setelah pariwara, tetap di sini.